Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang psikologi budaya dan psikologi positif. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Andi Firdatri Sabrina, Amrina Rosyada, Ali Firmansyah M, Cindy Anggita, dan Tasya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama ya. Check it out! Pada materi psikologi budaya ini akan membahas beberapa poin-poin penting di dalamnya. Di antaranya yaitu hubungan antara psikologi dan budaya serta latar belakang munculnya psikologi budaya. Di sini hubungan antara psikologi dan budaya dijelaskan bahwasannya budaya ini memiliki pengaruh dalam pembentukan perilaku dan psikologis suatu individu. Karakteristik budaya yang berbeda akan membentuk karakteristik psikologis yang berbeda pula. Seorang ahli psikologi yaitu Wilhelm Wundt telah terlebih dahulu mengatakan bahwasannya perlu adanya psikologi yang memperhatikan budaya, dan kemudian hal tersebut disebut sebagai Völkerpsychologie. Namun kemudian banyak pakar psikologi yang mengabaikan hal tersebut dikarenakan yang menganggap bahwasannya menjadikan psikologi sebagai ilmu yang objektif dan universal tentu mempunyai konsekuensi terhadap perumusan teori yang lepas dari batasan-batasan budaya itu sendiri. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai latar belakang munculnya psikologi budaya. Di sini terdapat beberapa hal yang menjadi pengaruh munculnya psikologi budaya. Di antaranya yaitu yang pertama, karena adanya Perang Dunia II. Beberapa saat sebelum adanya Perang Dunia II ini, pusat pengembangan psikologi terdapat di berbagai kota. Namun kemudian setelah Perang Dunia tersebut terjadi secara besar-besaran, maka negara-negara Eropa harus mengalami krisis. Tapi berbeda halnya dengan Amerika, ia justru menjadi negara superpower yang kemudian menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu psikologi. Kemudian yang kedua yaitu karena munculnya masalah psikologi dan budaya, yaitu ketika psikologi Amerika dianggap universal, yang dimana hal tersebut digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, ataupun menjelaskan fenomena psikologis yang terjadi di negara lain selain negara Amerika. Kemudian yang ketiga yaitu karena psikologi di Amerika Serikat mulai memperhatikan faktor budaya. Meski hanya sebatas label, namun psikologi di Amerika ini sudah mulai memperhatikan adanya faktor budaya, dan dalam penelitiannya mereka pun sudah meminta partisipan untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai suku ataupun etnis. Namun hal tersebut tetap saja tidak berimplikasi jauh terhadap desain penelitian dan juga diagnos intervensi yang dilakukan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu karena beberapa pakar psikologi di Amerika sudah memperlakukan faktor budaya tidak hanya sebagai label semata. Di sini variabel budaya sudah dijadikan sebagai variabel penelitian dan melakukannya di tiap belahan dunia. Hal ini juga memiliki tujuan untuk memperkuat universalitas teori yang ada, dan para pakar ini menyebut dirinya sebagai cross-cultural psychologist atau pakar psikologi lintas budaya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu psikologi yang berorientasi budaya. Yang pertama, psikologi lintas budaya. Psikologi ini terbentuk pada tahun 1960-an. Adapun tokoh-tokoh psikologi lintas budaya ini antara lain John Webber dari Kanada, Jerome Runner dari Amerika Serikat, dan Gustav Jehode dari Skotlandia. Pada bagian A yaitu pengertian dan tujuan. Psikologi lintas budaya sendiri merupakan ilmu yang mempelajari perbandingan berbagai variabel psikologi di berbagai konteks budaya yang berbeda, serta juga menjelaskan alasan yang mendasari perbedaan tersebut. Adapun tujuan dari psikologi lintas budaya ini yaitu yang pertama, menguji kemampuan generalisasi dari teori-teori psikologi yang sudah ada. Yang kedua, mengeksplorasi budaya-budaya lain agar dapat diketahui variasi psikologi dan budaya yang selama ini tidak diketahui. Yang ketiga, mencoba mengintegrasikan hasil-hasil penelitian lintas budaya dengan dua tujuan di atas ke dalam psikologi yang sudah ada, sehingga menghasilkan psikologi yang universal. Pada bagian B yaitu metode penelitian.
Dalam memahami fenomena, psikologi lintas budaya menggunakan dua pendekatan, yaitu etik dan emik. Pendekatan etik mencoba memahami suatu fenomena dengan menggunakan teori dan metode yang sudah ada sebagai kriteria. Sedangkan pendekatan emik yaitu mencoba memahami suatu fenomena menurut sudut pandang yang mengalaminya. Mengenai metode penelitian yang digunakan terdiri atas dua, yaitu metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu psikologi budaya. Psikologi ini muncul pada tahun 1980-an yang merupakan bentukan dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya ilmu psikologi, antropologi, dan bahasa. Adapun tokoh-tokoh dari psikologi budaya ini diantaranya Jerome Bruner, Richard Shweder, dan Vygotsky. Menurut Shweder, psikologi budaya merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menyatunya, saling memengaruhi, dan saling ketergantungan antara subjek dan objek, diri dan orang lain, aspek psikologis dan budaya, serta pribadi dan konteks budaya. Secara langsung maupun tidak langsung, kemunculan psikologi budaya tersebut merupakan kritik dan koreksi terhadap psikologi lintas budaya yang kurang mengapresiasi pengaruh budaya terhadap perilaku. Adapun tujuan psikologi budaya dibentuk untuk menguji bahwa perbedaan fungsi psikologis bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individual, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan etnis. Yang ketiga yaitu psikologi indigenous, merupakan studi ilmiah yang mempelajari masyarakat setempat dan diperuntukkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Ide psikologi indigenous sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1960-an, namun ide tersebut baru berkembang dan dikenal luas pada tahun 1993-an. Berbeda dengan psikologi lintas budaya dan psikologi budaya, psikologi indigenous didorong oleh motif ideologis dan kebangsaan yang menginginkan psikologi lebih merefleksikan lingkungan budaya dan sosial mereka, dan lebih banyak menggunakan sumber daya budaya sendiri. Kim dan Berry menyebutkan ada 6 asumsi penting dan penelitian strategi psikologi indigenous. Yang pertama, psikologi indigenous menekankan pada pemahaman yang bersumber dari berbagai konteks, baik konteks ekologis, budaya, politik, ataupun sejarah. Yang kedua, psikologi indigenous bukanlah studi tentang suku-suku terasing, melainkan studi tentang perlunya setiap konteks budaya meningkatkan pemahaman indigenous mengenai dirinya sendiri. Yang ketiga, dalam suatu konteks budaya tertentu boleh jadi terdapat berbagai perspektif yang diyakini hanya oleh sebagian kelompok saja. Yang keempat, menerima psikologi indigenous tidak serta-merta menafikan metode-metode yang selama ini dipakai. Artinya, psikologi indigenous menggunakan suatu metode dengan mempertimbangkan relevansinya. Yang kelima yaitu tidak boleh mempunyai pandangan bahwa suatu perspektif lebih superior dibanding yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari psikologi indigenous adalah menemukan teori atau hukum yang bersifat universal. Adapun salah satu contoh perkembangan psikologi indigenous yaitu yang terjadi di Filipina. Psikologi indigenous mulai berkembang pada tahun 1971 dengan tokoh utamanya yaitu Virgilio J. Enriquez, di mana ia mendorong terbentuknya psikologi yang merefleksikan pandangan dan kebiasaan orang masyarakat Filipina sendiri. Materi selanjutnya yaitu perbandingan psikologi lintas budaya, psikologi budaya, dan psikologi indigenous. Yang pertama, tujuan ruang lingkup dan fokus. Psikologi lintas budaya membangun psikologi yang universal, sedangkan psikologi budaya membangun sistem pengetahuan yang kulturbound. Psikologi indigenous membangun psikologi monokultural, cross-kultural, atau bahkan universal. Psikologi lintas budaya merupakan subdisiplin dari ilmu psikologi mainstream, sedangkan psikologi budaya merupakan perkawinan dari psikologi dan antropologi. Sedangkan psikologi indigenous sendiri bisa meliputi keduanya. Psikologi lintas budaya lebih mengutamakan penelitian mengenai persamaan psikologis
dan perilaku daripada perbedaan. Sedangkan psikologi budaya lebih mengutamakan penelitian psikologis dan perilaku daripada persamaan. Psikologi indigenous tidak punya keinginan untuk itu. Yang kedua, orientasi teoritis. Psikologi lintas budaya seperti ilmu alam, sedangkan psikologi budaya seperti ilmu budaya dan humaniora. Psikologi indigenous bisa seperti keduanya. Psikologi lintas budaya menganggap perilaku merupakan gejala dari proses psikologis yang bersifat universal. Sedangkan psikologi budaya menganggap perilaku memiliki eksistensinya sendiri. Sedangkan psikologi indigenous menganggap keduanya bisa diterima. Psikologi lintas budaya menganggap budaya dan perilaku merupakan dua hal yang terpisah, sedangkan psikologi budaya menganggap budaya dan perilaku merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Psikologi indigenous menganggap keduanya bisa diterima. Psikologi lintas budaya menganggap proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan sesuatu yang terpisah, sedangkan psikologi budaya menganggap proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan suatu konstelasi. Sedangkan psikologi indigenous sendiri menganggap keduanya bisa diterima. Psikologi lintas budaya menganggap konsep-konsep psikologis dan perilaku didefinisikan bebas dari unsur budaya atau konteks free. Sedangkan psikologi budaya menganggap konsep-konsep psikologis dan perilaku didefinisikan sesuai dengan konteks bound. Psikologi indigenous sendiri menganggap keduanya bisa diterima. Psikologi lintas budaya menganggap penjelasan universal lebih diutamakan, sedangkan psikologi budaya menganggap penjelasan terbatas pada konteks budaya tertentu lebih diutamakan. Sedangkan psikologi indigenous sendiri menganggap keduanya penting. Yang ketiga, perspektif metodologi. Psikologi lintas budaya melihat perbandingan lintas budaya, sedangkan psikologi budaya melihat analisis monokultural dan lintas budaya, sedangkan psikologi indigenous sendiri melihat analisis monokultural dan lintas budaya. Psikologi lintas budaya melihat kemiripan lintas budaya mengenai konsep, konstruk, dan pengukuran sebagai dasar perbandingan. Sedangkan psikologi budaya tidak ada asumsi terkait demikian. Psikologi indigenous sendiri melihat tergantung pada perspektif teoritis dan metodologi. Psikologi lintas budaya lebih menggunakan strategi etik, sedangkan psikologi budaya lebih menggunakan strategi emik. Sedangkan psikologi indigenous sendiri menggunakan keduanya. Psikologi lintas budaya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan psikologi budaya menggunakan metode kualitatif dan interpretif. Sedangkan psikologi indigenous sendiri menganggap keduanya bisa diterima. Psikologi lintas budaya memandang tingkatan analisis dilakukan pada variabel yang terpisah, sedangkan pada psikologi budaya memandang tingkatan analisis dilakukan pada sistem budaya. Sedangkan psikologi indigenous sendiri menganggap kedua tingkatan analisis bisa diterima. Psikologi lintas budaya memandang pengamat diyakini tidak berpengaruh pada fenomena, sedangkan psikologi budaya memandang pengamat diyakini akan berpengaruh pada fenomena. Psikologi indigenous sendiri memandang keduanya bisa diterima. Psikologi lintas budaya menganggap konsep ditentukan berdasarkan kepakaran peneliti, sedangkan psikologi budaya memandang konsep ditentukan oleh pandangan subjek. Sedangkan psikologi indigenous sendiri menganggap
Konsep ditentukan baik oleh peneliti ataupun subjek. Psikologi lintas budaya menganggap target penelitian adalah sampel yang mewakili, sedangkan psikologi budaya menganggap target penelitian adalah kasus khusus. Sedangkan psikologi indigenous sendiri menganggap keduanya bisa diterima. Psikologi lintas budaya menganggap subjek sebagai sumber informasi, sedangkan psikologi budaya menganggap kasus khusus sebagai objek pengamatan. Sedangkan psikologi indigenous sendiri menganggap keduanya bisa diterima. Selanjutnya, pembahasan mengenai psikologi positif. Yang pertama, latar belakang psikologi positif. Hingga pada abad ke-20, psikologi masih didominasi oleh pemikiran yang hanya fokus pada aspek negatif manusia saja. Hal ini terjadi karena tugas berat psikologi setelah Perang Dunia II untuk memulihkan psikologis masyarakat yang terkena dampak negatif dari perang, sehingga psikologi hanya berfokus pada pemulihan gangguan-gangguan psikologis. Menyadari hal ini, Martin Elias Peter Seligman atau yang dikenal sebagai Bapak Psikologi Positif Kontemporer berusaha untuk berperan dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan mengembangkan psikologi yang berfokus pada aspek positif dari manusia. Seligman mempercayai bahwa ilmu psikologi dapat memberikan kontribusi berarti dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat. Selanjutnya, tujuan dan fokus penelitian psikologi positif. Tujuan utama dari psikologi positif yaitu untuk mempercepat perubahan dalam psikologi dari psikologi yang dikuasai oleh perbaikan hal-hal buruk menjadi psikologi yang juga membangun kualitas terbaik dalam masyarakat, atau untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kekuatan dan keutamaan manusia sehingga membuat kehidupan yang berharga dan memungkinkan individu dan masyarakat untuk maju. Individu dan masyarakat yang berkembang berarti memiliki kesehatan mental yang tinggi, berkembang, bebas dari gangguan mental, dan berfungsi secara positif baik individu maupun sosial. Psikologi positif berfokus pada kesejahteraan, kebahagiaan, kepuasan, semangat, dan keceriaan individu dan masyarakat. Sedangkan psikologi negatif berfokus pada psikosis, neurotisme, depresi, dan gangguan. Ruang lingkup psikologi positif sendiri meliputi penelitian terhadap subjektif yang bersifat positif, penelitian terhadap berbagai sifat positif individu, dan penelitian terhadap institusi yang memungkinkan munculnya pengalaman dari sifat positif. Heffern dan Boniwell menyampaikan bahwa fokus penelitian psikologi positif terhadap 3 pengalaman, yaitu pengalaman di masa lalu, well-being and satisfaction, masa sekarang, happiness and flow, dan masa yang akan datang, optimism and hope. Selanjutnya ada tokoh-tokoh. Pertama, Martin E.P. Seligman, 1942 sampai sekarang. Seligman lahir pada tanggal 12 Agustus 1942 di Albany, New York. Pada tahun 1998, Seligman dipilih menjadi Presiden American Psychology Association. Salah satu karya Seligman yang cukup berpengaruh adalah klarifikasi Keter Strange yang ditulis bersama Christopher Peterson. Mereka berdua mengidentifikasi dan mengklarifikasi kekuatan karakter berdasarkan hasil brainstorming berbagai pakar. Presentasinya di berbagai konferensi. Dalam menetapkan suatu karakter, Peterson dan Seligman 2004 menggunakan 10 karakter. Klarifikasi Keter Strange. Psikologi yang fokus pada kekurangan dan psikopatologi memiliki sejarah yang cukup panjang. Menurut Reisman, hal itu dimulai pada tahun 1898, yaitu ketika Leither Whither dari University of Pennsylvania menangani anak yang mengalami kesulitan belajar dengan pendekatan yang bersifat psikometris.
Yang kedua ada Mihaly Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi adalah psikologi kebangsaan Hongaria. Ia dilahirkan pada tanggal 29 September 1934 di Rijeka, Kroatia. Selama Perang Dunia II, ia menghabiskan waktunya di penjara. Mihaly memiliki perhatian lebih terhadap topik-topik mengenai kebahagiaan, flow, dan kreativitas. Kebahagiaan, menurut Csikszentmihalyi 1990, kebahagiaan merupakan reflex response but endogenous for preventions of the spice, not for purpose of our own personal advantage. Bagi Csikszentmihalyi 1990, agar tidak cemas dan depresi dalam mengupayakan kebahagiaan tersebut, kita harus independen dan tidak terlalu terbebani serta memberi perhatian lebih terhadap reward dan punishment. Flow merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang ketika fokus larut dan menikmati pengalamannya dalam mengerjakan suatu tugas. Ada 8 dimensi pengalaman flow. Nah, itulah tadi hasil pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.